Film diawali dengan memperlihatkan seorang pencuri ulung bernama Parker. Sore itu, ia tengah menyamar sebagai seorang pendeta di sebuah arena hiburan. Rencananya, kali ini ia bersama tim lainnya yang bernama Melander dan juga Ross akan merampok berangkas yang berisikan uang milik pengelola arena hiburan. One, please. Here's my bank. Untuk melancarkan aksinya, Melander dan juga Ross tengah menyamar sebagai badut, mulai mendekati tempat di mana berangkas itu disimpan. Sesampainya di sana, Melander pun langsung masuk ke dalam lewat kolong, sementara Ross melepaskan balon hijau sebagai tanda bagi Parker untuk segera masuk melalui pintu depan. Setelah berhasil melumpuhkan pihak keamanan dan juga seluruh pegawai, Parker dan dua rekannya segera mengambil semua uang yang ada di situ senilai $1 juta. Behind your back, everyone, hands behind the back. That partner of yours better be right about what's inside these tin cans. How's it look? What do we got? Scene, baby. Nah sekarang, agar bisa kabur, Parker sudah meminta dua orang rekan lainnya untuk beraksi. Mereka adalah Hardwick yang bertugas membuat kegaduhan dengan membakar sebuah lumbung, sementara Carlson menyamar sebagai sopir ambulans dan bertugas untuk membawa Parker beserta tim lainnya pergi dari sana. It's total fucking panic out here. Down on the floor. Stay on the side. Going out the back. Singkat cerita, ketika sudah tiba di pabrik kosong, mereka semua langsung berganti pakaian dan juga kendaraan. Dan tak lama kemudian, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Come on. I'm rolling. Right now. By the way, sedikit fakta jika sebenarnya Hardwick, Melander dan juga Ross bukanlah rekan dari Parker, melainkan hanya sekedar kenalan untuk melaksanakan aksi pencurian tadi. Beberapa hari sebelumnya, Parker diperkenalkan kepada mereka lewat ayah mertuanya yang juga mantan pencuri terkenal bernama Harley. How do you know this guy, Melander? Miranda and I work together out in Portland. If you win, it's your show. You're in charge. Kembali ke scene, di mana saat tengah dalam perjalanan, Melander mengajak Parker untuk melakukan aksi berikutnya, dan ia jamin uang mereka akan bertambah sampai 10 kali lipat. Namun, untuk menjalankan aksi tersebut, mereka membutuhkan modal yang jumlahnya sama dengan uang hasil curian mereka sekarang. We all end up at $2 million each. We got something on the inside. We made a deal. You said we split the take, that's what we need to do. Mendengar hal itu, Parker dengan tegas langsung menolak, dan hal ini rupanya membuat Melander tidak senang. Dengan diam-diam, ia pun memberikan sebuah kode kepada teman yang lain untuk segera menghabisi Parker. Ketika Parker berhasil keluar, Melander dan rekannya langsung berhenti di pinggir jalan. Dan untuk memastikan kalau Parker sudah tewas, Hardwick pun diminta untuk menembaknya sekali lagi. Beruntung, tak lama setelah Melander dan kawan-kawan pergi, Parker segera ditemukan oleh petani yang kebetulan sedang lewat. Karena keadaannya kritis, Parker pun langsung dibawa ke rumah sakit. Look at that. James, stop! Think he's dead? I don't know. Come on. Yeah, what do you want us to do, Daddy? Get him over. Come on now. Get him out. Go. Singkatnya, setelah berhasil diobati, Parker pun sadar dan cukup panik saat melihat berita di televisi yang menayangkan soal aksi pencuriannya tadi. Tak sampai di situ, Parker yang sudah mengetahui kalau polisi akan datang dengan cepat langsung melumpuhkan seorang perawat yang ada di sana lalu mencuri pakaiannya. Setelah berhasil menyamar, Parker pun mendorong seorang kakek tua yang baru saja operasi jakun. Dan ketika sampai di luar, ia segera kabur menggunakan ambulans. Hey, feel better. You too. Di tengah jalan yang sepi, Parker pun mengobati lukanya sendiri menggunakan obat dan juga peralatan yang ada di ambulans. Setiap sakit yang ia rasakan membawanya kembali ke momen di mana ia dikhianati oleh rekannya sendiri. Dan hal ini membuat Parker semakin tidak sabar untuk balas dendam.
Setelah badannya agak enakan, Parker pun mampir di sebuah motel. Di sana ia membobol salah satu kamar yang baru saja ditinggalkan oleh penyewanya. Ketika keluar, Parker sudah mengganti pakaiannya dan kemudian melanjutkan perjalanan dengan mencuri salah satu mobil yang ada di parkiran. Saat tiba di kota, Parker pun mendatangi sebuah toko untuk merampok uang yang ada di sana. Sebagai pencuri profesional, ia dapat dengan mudah membuat pihak keamanan tak berkutik dan langsung membawa kabur uang hasil curian menggunakan mobil yang lain. You sit tight for 5 minutes, I'm gonna call you an ambulance. Pada keesokan harinya, Parker mendatangi kenalannya yang bernama Carlos dan memberikannya segepok uang hasil curian kemarin. Di sini, Parker minta dibuatkan identitas baru mulai dari KTP, paspor, dan lain sebagainya. Mendengar hal itu, Carlos pun menyanggupi, tapi ia butuh waktu setidaknya 5 hari. Name, birth certificate, driver's license, social. Did you bring a picture? 5 days, my friend. Selesai dari sana, Parker pun menelpon mertuanya untuk menanyakan di manakah posisi Hardwick dan kawan-kawan, karena ia akan melakukan aksi balas dendam. Mendengar hal itu, Harley pun menasihati Parker untuk mengikhlaskan saja uang kemarin, karena ternyata Hardwick dan rekan lainnya telah bekerja di bawah perintah dari seorang mafia besar di Las Vegas bernama Denzinger. Dan menurut info yang ia dapatkan, sebenarnya Hardwick masih sepupuan dengan si bos mafia itu. And you know we can get a hold of that client, Melinda. It's not a good idea. He's got connections, big connections. Hardwick is a nephew Danziger. Pada malam harinya, Parker yang tidak peduli dengan nasihat mertuanya memilih nekat untuk mendatangi sebuah klub yang dimiliki oleh Denzinger. Di sana ia bertemu dengan kakak kandung Hardwick dan langsung menanyakan di manakah adiknya saat ini. Brother went off on a job with a man named Melinda. He took money that belongs to me. Tell me where they are, I'll get out of your hair. I'm gonna press down on this joint until it crushes your trachea. Florida! We're in Florida. Palm Beach! Selesai mendapatkan informasi di mana Hardwick sekarang, Parker segera pulang dan meminta kepada mertua dan juga istrinya untuk pergi sebentar keluar kota. Well, we should keep that thing on. I think you better talk to a travel agent. Time for a vacation. Yeah. Masih di malam yang sama, Hardwick mendapatkan informasi dari kakaknya kalau ternyata Parker masih hidup. Sontak saja kabar tersebut membuat Hardwick, Melander, dan kawan-kawan lain langsung panik, karena selama ini mereka mengira kalau Parker sudah tewas. Nah, karena takut akan pembalasan dendam, mereka pun menyuruh Hardwick untuk meminta bantuan kepada sepupunya yang merupakan bos mafia. Parker, he knows we're here. You get with your uncle in Chicago. You have him handle this. Now. Pada keesokan harinya, saat istri Parker yang bernama Claire sedang packing, tiba-tiba rumahnya dimasuki oleh seorang hitman kiriman dari Denzinger. Beruntung, istri Parker bukanlah wanita polos, sehingga ia dapat dengan segera melarikan diri. Setelah berhasil kabur, Claire pun menghubungi Parker dan menceritakan kalau tadi ia sempat didatangi oleh seorang pria yang tidak dikenal. Mendengar informasi tersebut, Parker segera meminta istrinya untuk bersembunyi di salah satu rumah yang mereka miliki. Dan apabila dalam beberapa waktu ke depan dirinya tidak ada kabar, maka istrinya boleh pergi ke luar negeri menggunakan semua tabungan mereka. Drive straight to the fishing camp at Okeechobee. You'll be safe there. Gotta make sure I'm not being followed. Be there Friday. What if you're not? Empty the cash out of the storage locker and disappear. Beberapa saat kemudian, Parker pun kini tiba di tempat Carlos untuk mengambil identitas baru yang sudah ia pesan sebelumnya. Akan tetapi, sesampainya Parker di sana, rupanya sudah ada 3 orang yang berhasil diringkus oleh Carlos, dan mereka adalah anak buah dari Denzinger. Meski berhasil melumpuhkan orang-orang tersebut, Carlos keburu takut duluan kalau Denzinger bisa kembali datang dan membawa lebih banyak pasukan. Oleh karena itu, ia berniat untuk tidak melayani Parker. Parker sendiri yang tahu akan hal itu dengan segera mengeluarkan kemampuannya, dan apabila Carlos tidak menepati janji untuk memberikan identitas baru, maka ia akan langsung dihabisi. Your documents are in that middle drawer right behind him, right there. Daniel Palmer. Selesai mendapatkan identitas barunya, Parker pun menemui mertuanya untuk membicarakan beberapa hal. Pertama, Parker menanyakan soal aksi pencurian yang akan Melander lakukan untuk melipat gandakan uang sebelumnya.
Harley pun menjawab kalau yang ia tahu, Melander akan melakukan sebuah aksi pencurian dari seorang Konglo yang tinggal di sebuah daerah bernama Palm Beach yang terletak di Florida, Amerika Serikat. Oleh karena itu, si mertua lalu menenangkan Parker untuk tidak melanjutkan rencananya. Karena dengan balas dendam ataupun tidak, sudah pasti Melander dan kawan-kawan akan gagal melakukan aksi pencurian karena daerah tersebut terkenal dengan keamanannya yang super ketat. Belum lagi, kalau cara yang mereka pakai hanyalah menyewa sebuah rumah untuk dijadikan base camp, sudah pasti polisi akan mengetahui rencana mereka. Namun di sini, Parker menyangkal kalau bagaimana jika Melander tidak menyewa rumah, melainkan membeli rumah yang ada di sana. Sebab berdasarkan pikirannya, uang hasil curian kemarin lebih dari cukup untuk membeli sebuah rumah di daerah Palm Beach. You know, $2 million share. Yeah. So we're in Palm Beach. Parker, I'm telling you, not Palm Beach. You know Miranda? Is he a lightweight? Tak mau kalah, Harley pun mengeluarkan cara lain untuk membujuk Parker agar mau mengurungkan niatnya. Di sini, ia pun memberikan menantunya itu uang senilai $200.000 yang merupakan bagian yang seharusnya Parker terima dari aksi pencurian di awal film. Namun, alih-alih mengurungkan niatnya, Parker malah semakin mantap untuk balas dendam. Karena baginya, pengkhianatan yang sudah mereka lakukan sangatlah kelewatan. Dan ini bukan hanya soal uang semata, melainkan sebuah harga diri. Chicago doesn't pay to keep people out of their way. It's the principle. Principle. When I enter an agreement with someone, terms on both sides have to be on it. Dari sini, scene pun beralih ke Florida, Amerika Serikat dengan memperkenalkan kita pada tokoh lain dalam film ini. Ia adalah seorang janda bernama Leslie yang memiliki pekerjaan sebagai agen properti. Selama ini, Leslie tinggal bersama ibunya karena ia sudah 3 bulan tidak berhasil melakukan closingan. I don't know what you're worried about. It took me 2 years to get my first canoe. I would have had my first if Jameson hadn't. If I don't sell something soon, I'm screwed. Saat tiba di kantor, Leslie yang mengetahui kalau rekannya memiliki banyak klien, akhirnya nekat untuk mencuri salah satu kontak klien yang bernama Daniel. Dan ketika bertemu, ternyata Daniel sebenarnya tak lain dan tak bukan adalah Parker yang sedang menyamar menggunakan identitas barunya. Ketika sedang berkeliling untuk mengecek rumah, Leslie sempat dibuat takjub oleh kliennya yang satu ini, sebab barang-barang yang ia gunakan terlihat sangat mewah. Makanya tidak salah juga kalau Leslie kemudian berpikir jika ia pasti akan berhasil closingan saat ini. By the way, tujuan Parker menghubungi agen properti bukanlah untuk membeli sebuah rumah, melainkan untuk menggali informasi di manakah rumah yang kira-kira sudah dibeli oleh Melander dan rencananya akan mereka jadikan sebagai markas untuk beroperasi. Sold about 2 months ago for $1.2 million. Mr. Rodrigo says he wants to renovate. Mr. Rodrigo? I think he said he's from Texas too. I'll have to meet him someday. Singkat cerita, setelah mengantarkan Parker berkeliling, Leslie pun mencoba mengecek nama Parker, yakni Daniel, di sebuah sistem keuangan. Ketika dibuka, ternyata Daniel tidak memiliki catatan transaksi apapun, baik itu kartu kredit, Shopee Pay Later, ataupun ada pundi. Dari sini, Leslie pun semakin dibuat penasaran, makanya dia mencoba untuk mengecek juga seseorang bernama Rodrigo, yaitu identitas samaran dari Melander. Nah, sama seperti Daniel, Rodrigo ternyata juga tidak memiliki catatan transaksi apapun. Dan dari sinilah, Leslie akhirnya kembali berpikir kalau ia sudah mendapatkan klien bodong. Pada malam harinya, Parker yang sudah mengetahui di manakah Melander bermarkas memutuskan untuk menyelinap ke dalam. Sesampainya di sana, ia pun mulai meletakkan beberapa senjata secara tersembunyi. Dan tak lupa, ia juga memodifikasi setiap senjata yang ia temukan untuk misinya beberapa waktu mendatang. Di tengah aksinya, Parker sempat dibuat kaget karena ternyata rombongan Melander sudah kembali pulang. Dengan segera, ia pun berusaha untuk keluar dari sana secara diam-diam. Saat berhasil keluar, Parker dikejutkan lagi dengan kedatangan seorang wanita yang sudah berada di dalam mobil. Ketika dilihat, rupanya wanita itu tak lain dan tak bukan adalah Leslie. Di sini, Leslie pun menjelaskan kalau sekarang ia sudah tahu jika Parker berbohong soal identitas aslinya. Mendengar penjelasan tadi, Parker langsung curiga kepada Leslie dan mengira kalau wanita itu adalah agen mata-mata, agen CIA ataupun sebagainya. Makanya untuk memeriksa dan juga mengobrol lebih lanjut, Parker pun meminta untuk dibawa ke kantor Leslie. Question you need to answer. Ow, 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 you're hurting my neck. Who's you here, Leslie? No one, okay? No one. Let's go to your office.
Sesampainya di sana, Leslie pun menjelaskan kalau ia sebenarnya sedang butuh uang dan sekarang ia bersedia bergabung bersama Parker untuk melakukan hal apapun asalkan bayarannya nanti cukup besar. Sebelum menerima proposal dari Leslie, Parker yang curiga akhirnya menyuruh Leslie untuk membuka baju untuk jaga-jaga kalau ternyata di tubuh Leslie dipasangi sebuah mikrofon. Either way, I have to know if you're wearing a wire. I can answer your questions, and all I'm asking is for you to give me a small piece so I can get the hell out of here. Melihat Parker yang masih ragu, Leslie pun mengatakan kalau Palm Beach memiliki keamanan yang super ketat, sehingga orang asing seperti Parker pasti akan langsung diawasi oleh pihak kepolisian. Makanya untuk menghindari itu semua, Parker membutuhkan bantuan dari orang lokal. Push up the wine glasses, look up before you leave. I'll think about it. Pada keesokan paginya, Parker kembali menemui Leslie untuk menceritakan rencana yang akan ia lakukan. Dalam beberapa hari ke depan, diketahui Melander akan mencuri sebuah berlian senilai 50 juta dolar. Nah, Parker sendiri akan mencuri lagi berlian tersebut dari Melander. Dan tak hanya itu, ia juga akan membantai mereka semua. Mendengar penjelasan ini, Leslie seketika langsung ciut dan mengatakan jika dirinya ingin mengundurkan diri. Karena bukannya apa, berlian yang akan dicuri adalah milik salah satu konglomerat paling terkaya di Palm Beach dan tentunya berada dalam penjagaan yang super ketat. Sekalipun berhasil mencuri berlian tersebut, sudah dipastikan para pencurinya akan berhasil ditangkap lagi oleh pihak kepolisian. Mengetahui Leslie yang akan mengundurkan diri, Parker langsung emosi dan mengatakan jika ia tidak bisa menerima hal tersebut. Sekali masuk, Leslie tidak boleh keluar lagi. But it's jewelry. Mrs. Clendon's jewels? Leslie! You can't leave. It's your friend. Singkat cerita, mereka pun akhirnya pergi untuk memantau keadaan. Dan ketika mengamati, disitulah Parker mendapati kalau Melander dan kawan-kawan tengah beraksi dengan menyamar sebagai petugas sound system. Makanya ia dengan segera kembali ke apartemennya untuk mengambil beberapa peralatan. Tapi tanpa disangka, di situ juga pembunuh yang sebelumnya diutus oleh Denzinger tiba-tiba muncul. Pada keesokan paginya, rumah Leslie didatangi oleh seorang polisi. Di sana sang polisi pun bertanya apa hubungan Leslie dengan Parker selama ini. Meskipun agak deg-degan dan juga panik, Leslie masih bisa dengan tenang menjawab semua pertanyaan dari polisi. Dan pada akhirnya, polisi itu pun pergi dan menganggap kalau alibi Leslie cukup kuat. Ketika sang polisi sudah pergi, disitulah Leslie tidak bisa menyembunyikan kepanikan karena Parker memang sedang bersembunyi di dalam rumahnya. Tak bisa berobat ke rumah sakit, Parker pun segera meminta Leslie untuk menghubungi nomor yang ia berikan. Dan ketika ditelepon, tak lama kemudian Claire pun datang untuk mengobati luka Parker. Untung saja, Claire memiliki latar belakang sebagai seorang perawat. Tapi demikian, ia hanya bisa mengobati luka luar saja, sementara luka dalam seperti patah tulang tidak bisa ia obati. What's going on? Are you a nurse? I'm Claire. I thought I was calling somebody to take you to the hospital. I have something to do tonight. Are you crazy? I can't stop him. He is who he is. Pada malam harinya, saat acara sedang berlangsung, Hartwig diutus menggunakan sebuah kapal untuk memantau apakah acara sedang dimulai. Dan ketika para hadirin sedang berkumpul, disitulah bom-bom yang sebelumnya dipasang akhirnya diledakkan. Talk to me. Good to go. Why? Ketika para pengunjung sudah panik, Melander dan kawan-kawan sudah bersiap untuk masuk ke dalam dan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran. Masih menggunakan cara yang sama, mereka memanfaatkan keramaian, kerumunan dan juga kepanikan orang-orang untuk mencuri lalu kabur dari tempat itu dengan menyelam. Ivor's on his way. Time to go. You got 2 minutes to get underwater. Move away at once. Go on the east side. Ladies, I might be heard him. Everybody out of the building. Off the area. Go on the east side. Di saat yang sama, Parker akhirnya memutuskan untuk melaksanakan rencananya. Pada malam itu, meskipun kondisi tubuhnya tidak fit, ia terus berusaha untuk masuk ke dalam markas Melander sebelum mereka sampai di sana. Di sisi lain, Leslie yang melihat banyak sirine di kota tentu sudah sadar kalau aksi pencurian yang dilakukan oleh Melander telah berhasil. Dan tentu ia juga tahu kalau sekarang Parker pasti akan melaksanakan rencananya. Oleh karena itu,
Ia yang tahu kalau Parker juga sedang sakit, akhirnya tidak tega untuk membiarkan Parker melaksanakan operasinya sendirian. I'm not gonna let you fuck this up. Saat sedang mengintip ke dalam, disitulah Hardwick memergoki Leslie dan akhirnya menangkap dan membawanya ke dalam rumah. Di dalam, Leslie diinterogasi dengan kasar oleh Melander dan secara tak sengaja melihat sebuah senjata di bawah meja. Singkatnya, meskipun Leslie tidak menceritakan apapun soal Parker, Melander dan kawan-kawannya pun yakin kalau ini adalah bagian dari rencana balas dendam. Makanya dengan segera, Melander pun meminta semua rekannya untuk berpencar menangkap Parker. And tell me where he is. I don't know. Check the house. Every inch! Di sisi lain, Parker sendiri yang sudah mengetahui hal ini akhirnya terpaksa untuk menghadapi mereka semua, meskipun hal ini adalah sesuatu di luar rencana yang seharusnya. Saat berada di luar, ia pun dapat dengan mudah langsung menghabisi Ross. Akibat suara tadi, Melander pun mengajak Hardwick untuk mengecek keadaan di sekitar rumah, sementara Carlson dipasrahi untuk menjaga Leslie. Go check it out. Stop pointing the fucking gun at me, I'm fucking going. Saat kedua rekannya sedang pergi, disitulah Carlson berusaha untuk melecehkan Leslie. Akan tetapi, Leslie memulai untuk memberontak dan langsung menembak Carlson menggunakan senjata yang sebelumnya ia lihat berada di bawah meja. Di sisi lain, Melander sebenarnya mengetahui keberadaan Parker dan sudah langsung berniat untuk menembaknya dari belakang. Tapi sayang, senjata yang ia gunakan adalah pistol yang pada malam kemarin sudah berhasil Parker otak-atik. Alhasil, ia pun harus menghadapi si botak menggunakan tangan kosong. Saat Parker baru saja selesai menghabisi Melander, disitulah Hardwick tiba-tiba muncul dan menyandera Leslie. Ia mengatakan bagaimana jika mereka bernamai saja dan berlian hasil curian mereka bagi dua. Parker sendiri yang tahu kalau senjata yang dipegang oleh Hardwick sudah berhasil ia otak-atik juga sebelumnya dan pasti akan macet memilih untuk menolak permintaan damai tersebut. Listen to me. We can split this up. I will use my connections. Go ahead. Let me explain. Setelah berhasil membalaskan dendamnya, Parker pun mengatakan kepada Leslie kalau nanti ia akan mendapatkan bagian sebesar $1 juta. Nantinya, bagian tersebut akan Leslie terima secara cash dan Parker juga berpesan kalau Leslie tidak boleh memasukkan uang itu ke dalam rekening banknya karena sudah pasti hal tersebut akan mengundang kecurigaan dari pemerintah. Mendengar hal itu, Leslie pun hanya bisa bahagia karena sekarang masalah keuangannya bisa diatasi. Scene pun loncat ke 6 bulan kemudian. Ketika Parker sudah sehat, ia bukannya beristirahat, melainkan melanjutkan misi balas dendamnya dengan mendatangi Denzinger yang saat itu berada di ruang kerja. Tanpa babi bu lagi, ia pun langsung mengeksekusi si bos mafia itu. Who the hell are you? Parker, I'll give you 40. it's not about money. Di sisi lain, Leslie pun saat ini sedang menerima paket yang sudah lama ia tunggu. Dan ketika dibuka, rupanya itu adalah uang dari Parker senilai $1 juta. Melihat hal ini, Leslie pun girang bukan main. Dan kini, janda tanpa anaknya pun bisa hidup bebas dengan bahagia. Morning. Sign, please. Oh. Tamat, film pun akhirnya selesai. Terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Sampaikan pendapat kalian tentang film Parker di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.